Masa tersebut, selain kendaraan taktis pun, beberapa aparat pun memang berjaga-jaga, khususnya untuk membatasi ruang lingkup tersebut agar nantinya tidak adanya pertemuan dari kedua masa kelompok tersebut. Dan tadi pun dari beberapa aparat pun terus mengamankan ketika memang adanya dari masa kontra sedikit memasuki ke wilayah dari masa yang pro, aparat pun mulai membawa ataupun menggiringnya untuk kembali ke kelompoknya masing-masing agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang tadi memang sempat terjadi sedikitnya pada pagi hari tadi. Dan ini guna untuk terus menjaga agar proses orasi ataupun demokrasi dalam rangka untuk mengawal sidang ini berjalan dengan nyaman, tentram, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan, Tisa. Denny, tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa kondisi lalu lintas di depan gedung Kementerian Pertanian ini hanya jalur busway saja yang dipergunakan, begitu ya Denny ya. Apakah jalur busway tersebut juga dibuka untuk para pengemudi lainnya atau mungkin ada pengalihan arus di sekitar, Denny? Untuk informasi bagi masyarakat yang akan melewati daerah sana. Oke, baik Tisa. Sejauh kami memantau hingga saat ini memang untuk jalur dari Mampang menuju ke arah Ragunan sendiri, hanya jalur busway saja yang bisa dilewati oleh kendaraan umum, dan bahkan kendaraan-kendaraan lainnya pun memang diperbolehkan untuk melintasi dari ruas jalur busway ini. Namun dari arah sebaliknya, ini baik dari jalur busway maupun dari jalur jalan pada umumnya ini bisa dilalui oleh beberapa kendaraan-kendaraan. Dan hingga saat ini pun memang dari aparat kepolisian pun hingga saat ini masih belum melakukan ataupun memberlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas. Hal ini dikarenakan terlihat masih cukup kondusif. Namun ini berbeda halnya jika memang nantinya terjadi kondisi yang cukup kepadatan yang cukup panjang ataupun kemacetan, ini bisa dilakukan beberapa rekayasa arus lintas yang nanti akan dilakukan oleh pihak aparat khususnya di tempat kami mengabarkan saat ini, Tisa. Baik, terima kasih Denny Swastika. Kita masih terus menunggu laporan perkembangan terkini dari depan gedung Kementerian Pertanian ketika nanti sidang akan berlanjut ataupun akan segera dimulai. Terima kasih Denny Swastika. Dan saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar Laksmana, kalau sebelum kita memasuki ke poin berbincang mengenai persidangan yang hari ini akhirnya dilakukan secara tertutup, kalau kita lihat hari ini tampaknya antusiasme dari masyarakat baik pro dan kontra ini cukup besar sekali, bahkan sempat terjadi bentrokan. Dari sisi hukumnya melihat ini seperti apa? Ya, saya menyayangkan ya bentrokan atas nama alasan apapun, ya. Apalagi semangatnya kira-kira akan sama di antara dua pendukung ya, mengawal proses pengadilan yang transparan, yang objektif, tanpa tentu kita mengganggu kemerdekaan hakim, objektivitas hakim dalam memeriksa perkara. Nah, dalam konteks ini kan tadi kita lihat ya, bahwa terjadi benturan antara dua kepentingan. Ya, di satu sisi ada kepentingan umum publik yang juga ingin beraktivitas sehari-hari sehingga jalan tertutup. Di sisi lain ada kepentingan publik juga yang ingin mengawal jalannya sidang. Nah, saya tidak bermaksud membenturkan dua kepentingan ini, ya, tetapi kan justru seharusnya dua kepentingan ini dibikin supaya mereka bisa sejalan ya, artinya melaksanakan menjaga kepentingan yang satu tanpa mengganggu kepentingan yang lain, gitu. Mengawal kepentingan yang satu tanpa menjaga kepentingan yang lain. Nah, itu yang memang sampai dengan hari ini kita melihat bahwa ya masih gagal kita melakukan itu ya, melakukan upaya-upaya yang bebas gangguan kepentingan itu, atau menekan gangguan kepentingan yang minim sekali. Saya mencoba memahami bahwa kedua pihak, artinya pengawal sidang, baik yang pro dan kontra, dengan pihak yang melakukan aktivitas sehari-hari itu ya, dua-duanya juga punya kepentingan sendiri yang memang harus dilaksanakan. Sehingga tidak perlu dan tidak penting rasanya kalau dua hal ini kita benturkan. Maka saya cuma berharap sebetulnya aparat kepolisian dalam hal ini yang berwenang mengatur secara lebih maksimal, gitu ya. Dan para pihak yang melakukan aksi kawal, kedua belah pihak juga mengatur anggota aksinya secara lebih tertib gitu ya, karena di beberapa aksi kita bisa melihat kok bahwa ternyata aksi itu bisa tertib ya, di banyak aksi, bahkan terutama yang kemarin
411 dengan 212 ya, kita lihat melibatkan orang segitu banyak tetapi bisa jalan dengan tertib ya. Itu yang kita harapkan, sehingga dalam konteks ini saya kepingin polisi lebih tegas gitu ya, mengatur supaya semua kepentingan terjaga, dan yang paling penting adalah supaya proses pengadilannya tidak terganggu. Saya khawatir begini, ini kalau kedua belah pihak menggunakan sarana pengeras suara yang kencang, jangan-jangan mengganggu persidangan di dalam. Saya sendiri nggak tahu seberapa jauh itu di luar ke ruang persidangan, dan apakah ruang persidangan kedap suara atau tidak gitu ya. Apakah hakim sudah sampai di lokasi persidangan gitu ya, karena itu juga akan mengganggu kelancaran karena begini, hakim ini kan juga manusia ya. Hakim datang lihat publik sedemikian banyak, itu kan juga sesuatu yang mempengaruhi dia sedikit banyak ya. Artinya manusiawi, hakim terkejut atau ada reaksi terhadap apa yang dilihatnya, itu manusiawi gitu. Tetapi kan kita tidak bisa memaksakan bahwa hakim harus mengabaikan itu semua gitu. Justru menurut saya begini, kalau diatur dengan tertib, hakim masuk dengan lancar, melihat bahwa semuanya damai gitu ya, itulah yang sebetulnya bisa menjamin hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, gitu. Pak Ganjar, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu sejenak. Pemirsa, kabar khusus akan kembali sesaat lagi. Dapat diterima. 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDM garis datar 147 garing JKT.UT garing 12. Saudara ya, perhatikan ya, tidak perlu dikomentari. Kami ulangi. 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDM garis datar 147 garing JKT.UT garing 12 garing 2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1537 Pit B garing 2016 garing PN.JKT.UT atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Ada beberapa butir pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan sela sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Di antaranya adalah majelis hakim menilai pembelaan Ahok mengenai tidak adanya niat untuk menista agama sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus setelah pemeriksaan alat bukti. Selain itu, mengenai pembelaan Ahok soal persidangan yang dilakukan akibat desakan massa dan penetapan tersangka dirinya tidak sesuai prosedur, majelis hakim menilai pengadilan dilakukan bukan atas desakan massa, tapi berdasarkan adanya pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum yang memohon untuk disidangkan dan diadili. Sementara itu, pemindahan lokasi sidang berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung yang dibuat atas permintaan dari Kejati DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, itu tadi adalah sedikit review bagaimana proses berjalannya persidangan Ahok yang kemarin pada tanggal 27 Desember 2016, di mana akhirnya majelis hakim ini memutuskan persidangan dilanjutkan melalui putusan sela, dan hari ini persidangan akan menghadirkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Saya ingin kembali ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau kita melihat lagi, mereview lagi dari awal proses hukum dari kasus Ahok ini sampai dengan akhirnya hari ini, putusan sela kemarin memutuskan sidang dilanjutkan dan menghadirkan keterangan para saksi dari sisi JPU-nya. Anda melihat bagaimana sih runutan proses persidangan ini? Pertama begini ya, ini menyangkut proses di awal. Memang sistem hukum acara kita menentukan bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum. Yang namanya dakwaan itu tidak akan sedemikian detail, ya, tidak akan sedemikian rinci. Tetapi ada syarat-syarat dakwaan yang memenuhi syarat untuk bisa nanti sidangnya dilanjutkan. Jadi kalau saya ilustrasikan kira-kira, dakwaan itu seperti cerita pengantar saja. Ya, cerita pengantar bahwa telah terjadi peristiwa ini, maka pasal yang dilanggarnya didakwakan dengan pasal sekian. Dia tidak akan menyebut dulu ancaman pidananya, gitu ya, karena ancaman pidana nanti ketika proses peradilan pemeriksaan sudah selesai baru dituntutan dia akan sebut.
Nah, atas dakwaan, atas kisah yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ini, terdakwa dan pengacara berujuk-ujuk punya pendapat, gitu ya. Jadi setelah melihat dan memahami bagaimana konteks hukum pidana formil dan material, ya, sampailah pada pendapat saya itu tadi, ya. Yang saya yakin juga banyak juga. Artinya perbedaan pendapat ini biasa kok, gitu ya, biasa. Nah, sekarang tinggal begini, kalau dia bukan tata cara yang dibolehkan, gitu, maka harus mengikut saja pada di situ. Oke, kita berdebat sampai di situ berhenti, ya. Nah, sekarang kita lihat apa konsekuensinya, ya. Saya bicara mengenai prinsip presumption of innocence, ya. Praduga tidak bersalah. Kita tidak mengenal ya praduga bersalah. Tidak mengenal dalam sistem hukum. Ada praduga tidak bersalah. Kedua, kita bicara mengenai independensi lembaga peradilan. Ketiga, kita bicara mengenai kewenangan hakim yang harus bebas dari tekanan dan lain-lain. Ya, kan tadi saya sudah sampaikan, hakim ini manusia. Ya, di tengah persidangan setan lewat aja dia bisa tertekan, gitu ya. Sehingga kita harus menjaga sama-sama supaya proses peradilan ini fair, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak keberatan proses pengadilan direkam, diliput, tapi tidak ditayangkan. Ya. Boleh ditayangkan kapan? Nanti kalau putusannya sudah inkrah. Ya. Kenapa begitu? Sekarang begini. Salah satu yang penting adalah pembuktian. Yang konon kata orang di situ serunya. Ya. Jadi kita ini mau nonton yang seru-seru. Ya, bukan mau bicara betul perbaikan sistem peradilan, menegakkan keadilan, bukan. Kita ini mau nonton yang seru. Gitu. Nah, yang seru ini sayang kalau tidak ditonton dan dilewatkan. Ya. Sehingga begini, sekarang misalnya pemeriksaan keterangan saksi. Ada satu saksi yang memberi keterangan, ditayangkan. Lalu ditonton oleh saksi lain yang belum hari ini bersaksi. Ya, baik saksi yang sejalan untuk membuktikan, maupun saksi yang bertentangan nanti, yang meringankan terdakwa. Ya. Nah, justru karena kita tahu manusia itu tidak bebas kepentingan, gitu ya, maka kita harus melakukan upaya yang maksimal menjaga saling keterpengaruhan. Ya. Ditambah lagi begini, saksi itu harus dipastikan dia melihat atau mendengar atau mengalami sendiri peristiwa pidana. Ya. Kalau dia sudah melihat, mendengar kesaksian orang sebelumnya, ya, maka siapapun bisa memberi kesaksian, menyesuaikan supaya sejalan, atau supaya berseberangan sekaligus. Gitu. Nah, ini akibatnya apa? Kan terjadi kebingungan. Apalagi kalau, mohon maaf, jaksa tidak teliti, pengacara tidak teliti, hakim tidak teliti. Gitu ya. Jadi, seorang saksi itu kan memberi keterangan di bawah sumpah. Sehingga maunya kalau orang sudah di bawah sumpah, apa yang disampaikan kita harus percaya itu benar. Tapi ini sistem peradilan. Kita bicara manusia yang bahkan di bawah sumpah dia berbohong. Kita bicara orang yang tidak takut dengan sumpah, gitu kan, dengan sanksi dari Tuhan, nggak takut sanksi dari Allah, gitu. Nah, jadi jaksa penuntut umum, hakim termasuk pengacara pasti akan menguji, ya, apakah orang yang sedang duduk di kursi memberikan keterangan sebagai saksi betul-betul memenuhi syarat sebagai saksi atau tidak. Gitu. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan begini. Saksi itu orang yang melihat atau mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Ya, begitu KUHAP kita mengatur. Nah, dengan pengertian ini, saya menilai sebetulnya dalam praktek bisa terjadi sulit suatu perkara punya saksi. Ya. Termasuk Kenapa? dalam kasus Ahok ini begitu ya? Termasuk. Ya. Nah, walaupun kalau dalam kasus ini saya menilai sih ada saksinya, banyak bahkan. Gitu. Tinggal apakah saksi yang ditampilkan oleh kedua belah pihak memenuhi syarat atau tidak. Karena begini, orang yang melihat sendiri suatu peristiwa pidana, di mana-mana tidak ada penjahat yang ingin melakukan kejahatan, ada saksinya. Pasti nggak pengen ada yang lihat. Penjahat melakukan kejahatan nggak pengen ada yang dengar. Ya. Kecuali mengalami sendiri yang selama ini kita artikan sebagai korban. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat pengertian saksi,
sulit nih ada orang yang betul-betul melihat, betul-betul mendengar, betul-betul mengalami Betul-betul sendiri. melihat, betul-betul mendengar, mengalami sendiri. Apakah Suatu peristiwa ketika pidana. satu peristiwa tersebut terjadi? Iya. Contohnya untuk kasus Ahok ini Nah ya, sekarang kasus Ahok. Saksi ini harus orang yang melihat melihat waktu langsung. Ahok ngomong. Oke, bukan melihat video. Nanti dulu, Oke. kita lihat dulu Ahok ngomong. Kedua, mendengar Ahok ngomong, meskipun dia tidak di tempat, gitu. Tapi mungkin dia di ruang lain yang suaranya Pak Ahok kedengeran nih. Secara langsung, Iya, bukan dia melalui tidak media lihat ya. Pak Ahok, tapi dia ada di ruangan di sebelahnya, sehingga dia mendengar. Atau orang yang mengalami sendiri, ya, yang memang ada di situ semua. Ya, sehingga dalam kasus itu, menurut saya, saksi-saksi itu misalnya orang yang hadir, melihat sendiri apa yang dilakukan Pak Ahok, mendengar apa yang diucapkan Pak Ahok, dan mengalami sendiri peristiwa itu semuanya di situ. Oke, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang baru melihat mendengar lewat tayangan media? Nah, itu nanti kita jawab ya, bagaimana orang yang melihatnya melalui tayangan media yang sudah di-share ke beberapa sosial media ataupun juga di beberapa media lainnya. Kita nanti akan tunggu jawabannya dari Pak Ganjar, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tapi dalam kasus ini kita mendapatkan bocoran ada beberapa saksi ini adalah pelapor tapi tidak hadir di Pulau Pramuka ketika ada dilakukan pidato tersebut, namun menyaksikan pidato tersebut melalui media. Ini bagaimana? Saya masuk dari ini dulu ya. Seorang pelapor memang tidak harus orang yang menjadi saksi. Oke. Ya. Apalagi ini tindak pidana berjenis delik umum, bukan delik aduan. Jadi siapa saja yang mengetahui ada peristiwa pidana boleh melaporkan. Ya, tidak harus orang yang betul-betul tahu jadi saksi dan lain-lain. Nah, saya mau melanjutkan dulu sedikit begini. Pengertian saksi yang diatur di KUHP ini kan jadi unik, ya, sulit kejahatan ada saksinya, karena memang penjahat nggak mau ada saksi. Nah, ada putusan MK, ya, yang mengubah pengertian saksi. Katanya saksi ini tidak lagi harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Nah, menurut saya putusan ini pun masih kurang tepat. Kenapa? Saksi itu tetap harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri. Tetapi apa yang dilihat, apa yang didengar, dialami, tidak harus peristiwa pidana. Bisa jadi peristiwa lain Yang berkaitan. yang terkait tindak pidana. Harusnya perluasannya ke situ. Gitu. Jadi saya melihat, putusan MK ini masih kurang tepat nih. Jadi orang tetap harus melihat sendiri. Meski yang dilihatnya bukan peristiwa pidana, peristiwa lain tapi ada hubungan. Nah sekarang kalau bagaimana orang yang menyaksikan lewat tayangan? Orang yang menyaksikan lewat tayangan itu bukan orang yang melihat peristiwa pidana. Kalau kita mau tajam, orang yang melihat rekaman peristiwa pidana. Gitu, ya. Sehingga yang bernilai apanya? Apa yang dia lihat atau rekamannya? Yang bernilai adalah rekamannya. Dia menjadi bukti bahwa dalam kasus ini ya, Pak Ahok nih di sebuah tempat pada waktu tertentu ngomong nih bla 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 bla. Gitu. Nah, sehingga kalau ada rekaman, kalau ada tayangan, ada beberapa hal yang harus dipastikan, ya. Satu, apakah tayangan itu sesuai aslinya? Ya. Kedua, apakah tayangan itu dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum, gitu ya? Bisa macam-macam nih. Gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks ini begini, kita butuh orang, butuh ahli yang bisa memastikan bahwa ini tayangannya sah. Oke. Ya. Kedua, apa yang ditayangkan sesuai dengan yang peristiwa Baik. terjadi. Nah, Baik. untuk tahu yang sesuai peristiwa terjadi sebenarnya kan harus cari orang yang hadir di situ. Baik. Gitu. Pak Ganjar, kita tahan dulu sejenak. Pak Ganjar, perbincangan kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang hari ini bersidang di gedung auditorium Kementerian Pertanian. Terlihat di sana sudah hadir majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua Dwi Arso Budi Santiarto sudah memasuki ruang persidangan. Begitu juga dengan tadi kami melihat ada kehadiran dari jaksa penuntut umum dan begitu juga dengan pengacara serta penyaksi sidang ataupun penonton sidang, di mana kita ketahui bahwa ruangan sidang ini memang kapasitasnya sangat terbatas sekali, kurang dari 100 orang. Dan kita hari ini akan melihat berapa orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Benarkah 6 orang? Karena kabarnya demikian pemirsa, tapi kita tidak bisa melihat apa sebetulnya isi dari pernyataan saksi-saksi tersebut. Kita akan memastikan siapa-siapa saja nanti saksi yang sudah siap untuk memberikan keterangannya dalam persidangan kali ini.
Tampaknya sesaat lagi terdakwa akan segera dihadirkan memasuki ruang persidangan. Ya, pemirsa, persidangan hari ini terselenggara disebabkan karena memang nota keberatan ataupun eksepsi dari Ahok dan kuasa hukumnya kemarin ditolak ataupun dalam sepekan yang lalu ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu Duyarso Budi Santiarto. Ya, ini Ahok sudah berada di kursi terdakwa dan siap untuk menjalani persidangan. Lanjutannya itu mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kita tidak bisa menyaksikan langsung berjalannya persidangan kali ini, pemirsa, untuk mendengarkan keterangan saksi. Karena memang sudah disepakati bahwa persidangan untuk agenda keterangan mendengarkan keterangan saksi ini tidak bisa diliput ataupun ditayangkan secara langsung seperti pada persidangan beberapa waktu yang lalu ketika jaksa penuntut umum menyampaikan ataupun membacakan dakwaan, begitu juga dengan ketika Ahok menyampaikan eksepsi ataupun nota keberatannya, baik yang disampaikan oleh terdakwa langsung ataupun yang disampaikan oleh kuasa hukum Ahok. Dan akhirnya kemarin, pemirsa, melalui putusan sela, Majelis Hakim memutuskan bahwa eksepsi Ahok ini ditolak. Kita akan menuju ke rekan kami, ada Juan Alexander di sana, akan mengabarkan bagaimana situasi terkini di sana secara langsung. Silakan, Juan. Baik, Tisa dan pemirsa, gambar saja Anda lihat tadi terkait dengan situasi dari jalannya persidangan itu adalah sekitar 10-15 menit yang lalu. Saat ini persidangan sudah mulai digelar begitu dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa umum, di mana hari ini jaksa umum menghadirkan 6 saksi ya. Yang pertama adalah Habib Novel Khaidir Hasan, kemudian Gus Joy Setiawan, M. Burhanuddin, Muhsin atau Habib Muhsin, kemudian Samsu Hilal, kemudian Nadi Naksabandi. Nah, ini adalah 6 orang saksi yang akan diperiksa pada paruh pertama persidangan pemeriksaan dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Berbeda dengan sidang yang lainnya seperti yang disampaikan, hari ini kami praktis hanya memantau informasi dari reporter yang berada di dalam, namun tidak bisa menangkap secara visual jalannya persidangan seperti yang Anda mungkin saksikan di persidangan-persidangan sebelumnya. Hal ini karena satu alasan, begitu, ada beberapa alasan yang tidak memungkinkan kita, media juga untuk meliput. Di sini ada banyak pintu sebenarnya di auditorium Kementerian Pertanian ini yang bisa sebenarnya dimasuki. Hanya saja memang semua akses jalan ini ditutup, kecuali untuk karyawan dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Dan karena juga di dalam ruang persidangan, di auditorium, itu pengunjung yang diperbolehkan hadir itu juga sangat terbatas, tidak lebih dari 100 orang yang diizinkan masuk. Itu pun harus melewati prosedur yang cukup rumit sejak pagi hari tadi. Dan kita masih menunggu. Kita melihat kalau dari susunan ini ada 6 saksi ya yang akan diperiksa di sini. Ini terkait dengan penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Tidak tahu kita akan berakhir kapan atau jam berapa, namun yang pasti kami akan terus mencari informasi, kita juga akan terus memantau atau mengambil informasi dari dalam sana seperti apa. Yang jelas memang kedua masa juga ini di luar sudah mulai berdatangan kembali, ada di kedua belah pihak, di arah di dekat menuju ke Kebun Binatang Ragunan itu didominasi oleh para masyarakat gitu yang menggelar aksi damai di sini untuk menyuarakan keinginan mereka dan komitmen mereka untuk tetap mengawal jalannya persidangan. Sementara para pendukung dari Basuki Cahayapurnama itu ada di sebelah jalan yang sedikit dekat dengan TBC Matupang. Anda juga harus berhati-hati, mungkin pemirsa, bagi Anda yang ingin melewati jalan di sekitar di TBC Matupang ini dari arah Buncit gitu atau dari arah TBC Matupang, dari arah Cilandak, karena
jalan akses menuju ke kebun binatang Ragunan ini tutup, dialihkan melalui jalan lain, lewat jalan Kebagusan di sampingnya. Jadi apabila Anda akan melewati jalan ini akan sedikit menemui kemacetan. Namun di sini juga polisi sudah bersiap, sudah menyiagakan pasukannya. Itu ada 4 ring yang dipersiapkan dengan kekuatan 2.500 personel. Dan masa yang ada di depan sini menggelar aksi damai. Mereka bersama-sama menyuarakan keinginan untuk berkomitmen menjaga jalannya sidang.